Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 10 sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, halaman 119, kurikulum Merdeka Belajar. Cetakan buku tahun 2021. Halaman ini termasuk ke dalam bab yang keempat, yaitu perbandingan trigonometri, dan pembahasan untuk materi ini pada semester yang pertama. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Silakan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 119 soal yang ketiga. KLM adalah segitiga dengan besar sudut dan panjang seperti pada gambar di samping. Perhatikan segitiga KLM, di mana sudutnya untuk sudut K 33,7 derajat, sudut L 56,3 derajat, kemudian panjang dari LM adalah 3, panjang KM adalah 3, dan sisi miringnya yaitu KL akar 13. Ini adalah segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya adalah 90 derajat. Pertanyaannya yang A. Tentukan hasil perbandingan trigonometri berdasarkan sudut yang ditentukan. Kita cari dulu sudut sinus 56,3 derajat. Sinus 56,3 derajat, rumus dari sinus adalah perbandingan dari sisi depan dibagi dengan sisi miring untuk sinus. Perhatikan pada sudut 56,3 derajat, sisi depannya adalah angka 3, kemudian sisi miringnya adalah akar 13. Jadi untuk sinus 56,3 derajat sama dengan 3 dibagi akar 13. Maka jawabannya adalah 3 per akar 13. Yang kedua, kosinus 56,3 derajat. Rumus dari kosinus kosinus adalah sisi miring sisi samping dibagi sisi miring. Perhatikan sudut yang dirujuknya adalah 56,3 derajat. Sisi sampingnya adalah sisi LM dan sisi miringnya adalah sisi KL. Maka perbandingan kosinus 56,3 derajat adalah sisi sampingnya adalah 2, kemudian sisi miringnya akar 13. Maka jawabannya adalah 2 dibagi akar 13. Selanjutnya sinus 33,7 derajat. Perhatikan, ini adalah sinus 33,7 derajat. Ini adalah sudut K-nya. Maka rumus dari sinus untuk sinusnya adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan dari sudut 33,7 derajat adalah sisi LM, yaitu ukurannya 2, dan sisi miringnya adalah KL, yaitu akar 13. Maka jawabannya adalah 2 per akar 13. Jadi sinus 33,7 derajat adalah 2 per akar 13. Selanjutnya kosinus 33,7 derajat. Perhatikan sudut 33,7 derajat. Kosinusnya adalah sisi samping dibagi sisi miring. Sisi samping pada kosinus sisi samping pada sudut 33,7 derajat adalah sisi KM, yaitu 3 ukurannya. Sisi miringnya adalah akar 13. Jadi kosinus 33,7 derajat sama dengan 3 per akar 13. Yang B. Dua pasang nilai perbandingan trigonometri mana yang hasilnya sama, mengapa demikian? Jadi untuk yang B, sinus 56,3 derajat sama nilainya dengan kosinus 33,7 derajat. Kemudian sinus 33,7 derajat nilainya sama dengan kosinus 56,3
derajat, yaitu 2/13. Mengapa demikian? Hal ini terjadi karena kedua sudut lancip pada segitiga siku-siku terletak berseberangan. Perhatikan, sudut 33,7 derajat itu berseberangan dengan sudut 56,3 derajat. Sehingga sisi depan salah satu sudut lancipnya sama dengan sisi samping sudut lancip yang lain. Misal, kita perhatikan. Untuk 33,7 derajat, sisi depannya adalah 2. Dan ini sama saja dengan sisi samping dari sudut 56,3 derajat. Begitu juga sisi depan dari 56,3 derajat itu sama dengan sisi samping dari 33,7 derajat. Selanjutnya soal yang keempat. Cari panjang X, Y, dan Z pada dua segitiga berikut ini. Kita cari dulu nilai X. Perhatikan dari nilai X ini diketahui sudutnya adalah 60 derajat. Perhatikan X adalah sisi sampingnya, sisi depannya adalah Y. Kemudian sisi miringnya adalah 8. Kita cari nilai X dulu. Karena nilai X adalah sisi samping, maka kita menggunakan rumus kosinus, yaitu kosinus theta sama dengan sisi samping dibagi sisi miring. Karena sudut yang dirujuknya adalah 60 derajat, maka sisi sampingnya adalah X. Kemudian sisi miringnya adalah 8, maka cos 60 derajat sama dengan X per 8. Kosinus 60 derajat adalah 1/2 atau setengah, sama dengan X per 8. Maka nilai X adalah, berarti perkalian silang, 8 dikalikan 1, kemudian dibagi 2. 8 dikali 1 hasilnya adalah 8, dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka nilai X-nya adalah 4. Kemudian kita cari nilai Y. Perhatikan nilai Y pada sudut 60 derajat. Jadi Y ini berada pada sisi depan sudut 60 derajat. Karena dia berada pada sisi depan, maka kita bisa menggunakan rumus sinus. Jadi sinus theta atau sinus sudut yang dirujuk adalah sisi depan dibagi sisi miring. Sinus 60 derajat sama dengan Y, sisi depannya dibagi sisi miring 8, maka Y per 8. Sinus 60 derajat adalah 1/2 akar 3, sama dengan Y per 8. Kita perkalian silang. Maka nilai Y-nya adalah 8 dikalikan akar 3, kemudian dibagi 2. Hasilnya 8 dibagi 2 adalah 4, kemudian dikalikan akar 3, maka Y sama dengan 4 akar 3. Jadi kita mendapatkan nilai Y-nya adalah 4 akar 3. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Z. Perhatikan pada segitiga yang kedua ini. Diketahui adalah sisi miringnya yaitu Y, kemudian sisi depannya adalah Z dengan sudut rujukan 45 derajat. Ketika sisi depan dengan sisi miringnya udah kita ketahui, maka kita dapat menggunakan rumus sinus theta sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Perhatikan sudut rujukannya adalah 45 derajat. Maka sinus 45 derajat sama dengan sisi depan yaitu Z. Jadi sisi yang berada di sudut 45 derajat, kemudian dibagi sisi miringnya yaitu Y, berarti Z per Y. Z-nya yang kita cari, Y-nya adalah 4 akar 3. Sinus 45 derajat adalah 1 per akar 2 sama dengan Z per 4 akar 3. Maka Z sama dengan 4 akar 3 dikalikan 1 atau 4 akar 3 dibagi akar 2. Itu sama saja dengan 4 akar 3 dibagi akar 2, kemudian dikalikan akar 2 per akar 2. 4 akar 3 dikalikan akar 2 adalah 4 akar 6. Dibagi akar 2 dikalikan akar 2 adalah 2. Maka 4 akar 6 dibagi 2 adalah 2 akar 6. Maka nilai Z-nya adalah 2 akar 6. Selanjutnya yang keempat.
Dari jarak 120 meter, seorang pengukur tanah menemukan sudut yang terbentuk antara garis permukaan dan puncak gedung adalah 30 derajat. Gunakan perbandingan trigonometri untuk mencari tinggi gedung tersebut. Carilah hasilnya yang membulatkan ke satuan meter terdekat. Perhatikan segitiga di sini. Jarak antara gedung ke orang adalah 120 meter. Kemudian dilihat dengan sudut 30 derajat yaitu Z, maka kita dapat mengetahui tinggi gedungnya yaitu nilainya adalah Y. Karena yang diketahui adalah nilai sisi samping, karena sisi rujukannya adalah 30 derajat, maka 120 meter ini adalah sisi sampingnya. Yang kita cari adalah tingginya atau sisi depannya. Maka kita dapat menggunakan rumus dari tangen. Tangen adalah sisi depan dibagi sisi samping. Sisi depan dari sudut 30 derajat adalah Y. Sisi samping dari 30 derajat adalah 120. Maka tangen 30 derajat sama dengan Y dibagi 120. Tangen 30 derajat adalah 1 per akar 3. Sama dengan Y dibagi 120. Maka Y sama dengan 120 dikalikan 1 dibagi akar 3. Atau sama saja dengan 120 dibagi akar 3, kemudian dikalikan akar 3 per akar 3. Maka 120 dikalikan akar 3, hasilnya adalah 120 akar 3, dibagi akar 3 dikalikan akar 3, hasilnya adalah 3. Maka 120 akar 3 dibagi 3 adalah, kita coret 120, kita coret angka 3, maka 120 dibagi 3 hasilnya adalah 40, dikalikan akar 3, maka Y adalah 40 akar 3. Jadi jawabannya untuk tinggi gedung atau tinggi puncak gedung adalah 40 akar 3 meter. Demikianlah video pembahasan matematika kelas 10 halaman 119. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.